Oh, gua nggak bisa ngasih tanggapan karena kalau emang dia sakit, kita doakan cepat sembuh lah. Cepat sembuh agar yang bersangkutan bisa segera sembuh dan menyelesaikan tanggung jawabnya di mata hukum. Medina Zain memang tengah menjadi sorotan atas dugaan penipuan yang dilakukan kepada sejumlah orang, di antaranya Dennis Karyesta dan Uya Kuya. Namun, bak petir di siang bolong, Medina Zain dikabarkan jatuh sakit dan kini dirawat di salah satu rumah sakit jiwa. Diduga bipolar akut yang dialaminya begitu parah hingga mempengaruhi kondisi fisiknya. Angkat suara terkait apa yang menimpa Medina Zain, seperti apa tanggapan orang tua Medina Zain, dan seperti apa juga Uya Kuya menanggapi atas apa yang menimpa Medina Zain. Nah, jadi keadaan Medina Susani sekarang sedang dirawat di rumah sakit jiwa. Di rumah sakit jiwa pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat yang sekarang sudah parah akut, dirawat di rumah sakit, sudah tidak bisa memberikan penjelasan apa-apa di hadapan media. Sudah, laporan sudah ada. Saya sampaikan laporan sudah ada di Polda Metro. Ya. Kapan Pak kira-kira Pak pemanggilannya? Nanti penyidik yang akan mengagendakan setelah mendalami laporan, kemudian bukti-bukti yang ada, nanti kita agendakan untuk pemanggilannya ya. Oh, gua nggak bisa ngasih tanggapan karena kalau emang dia sakit, kita doakan cepat sembuh lah. Cepat sembuh agar yang bersangkutan bisa segera sembuh dan menyelesaikan tanggung jawabnya di mata hukum. Dan juga menyelesaikan urusan-urusannya dengan orang-orang lain yang masih berurusan sama dia. Tidak serta-merta menuruti begitu saja, Uya Kuya akui tidak akan mundur atas pelaporan yang ia layangkan terhadap Medina Zain. Bahkan, meskipun keluarga sudah meminta maaf dan mohon maklum, Uya tegaskan itu tidak mengubah keputusannya. Lalu benarkah gejala penyakit mental Medina Zain sudah tampak lebih dari 6 tahun lalu? Iya, betul ya. Ada laporannya di Polda Metro Jaya terkait hal ini ya, kaitannya dengan penipuan. Laporannya kurang lebih ada 4 hari yang lalu ya, 4 hari yang lalu ya, kaitannya penipuan, yaitu yang mana korban ini ya, Uya Kuya ini sudah mentransfer sejumlah uang kurang lebih 150 juta. Nah, ternyata awalnya adalah perjanjian jual beli mobil. Nah, sebetulnya dari dulu-dulu, tahun-tahun belakangan 2016, gejala-gejalanya sudah saya lihat. Dan saya sarankan jangan terlalu sibuk usaha. Ini sudah pegang lagi usaha ini. Sedangkan masih usia belia, muda, mungkin otaknya masih lemah. Nah, maka terjadilah sekarang begini. Banyak yang dirugikan, terutama para investor mungkin. Rekan-rekan bisnis itu semua dilakukan oleh Medina Zain itu tanpa sepengetahuan keluarga. Banyak keselamatan jiwanya dan masa depannya juga. Mohon semua memakluminya dan memberi kesempatan Medina untuk sembuh. Anak perempuan ibu kalau sampai hilang, mau bagaimana? Ibu nggak bisa mencari nyawanya. Mohon maaf pada teman-teman bisnisnya dan semua sahabat-sahabatnya, mohon maaf. Semua bukan keinginan kami. Itu terjadi yang begitu perjalanan panjang sehingga menjadi akut, dan akut sekarang udah membahayakan jiwanya. Ya pokoknya kan sekarang kan ibaratnya kan yang digaung-gaungkan adalah sama pengacaranya adalah Uya cuma 65 juta aja. Ingat, ini bukan pinjam-meminjam. Dia nggak minjem duit sama gue, tapi dia menjual mobil fiktif, mobil yang ternyata bukan punya dia, dan gue udah DP senilai 100 juta. Justru kalau gue kasihan sama dia, yang gue lakukan ini adalah sebagai bentuk perhatian gue sama dia, supaya ada efek jera. Karena ternyata kan korbannya justru banyak banget, banyak loh, bukan cuma 1-2, banyak banget.
lain kisah, betapa hati Wanda Hamidah terasa begitu sedih. Ya, mantan suaminya, Daniel Patrick Hadi Skuld, melaporkan dirinya atas dugaan pengerusakan di pekarangan rumah. Wanda Hamidah pun berikan klarifikasi melalui media sosialnya. Hari ketiga anak saya, Malakai Ali, tidak disekolahkan ayahnya. Semenjak minggu malam tidak dikembalikan ke pangkuan saya. Sebagai ibu yang memegang hak perwalian atas Malakai Ali berdasarkan keputusan dan ketetapan hakim. Senin malam saya sudah mengirimkan buku-buku, seragam dan sepatu sekolahnya ke alamat sang ayah dan memohon untuk Malakai tetap diantar jemput ke sekolah agar tidak kehilangan hak pendidikan dan bermain dengan teman-temannya. Dan kemarin seperti biasa hari Sabtu Minggu Malakai bersama ayahnya. Kemudian hari Minggu malam seharusnya Malakai sudah dikembalikan kepada saya. Yang terjadi adalah Malakai tidak dikembalikan kepada saya. Ayahnya Malakai berusaha menghilangkan jejak ya. Karena ketika saya datangi rumah yang lama, dia sudah tidak ada di rumah yang lama. Dan ketika saya menanyakan hal rumah yang baru dengan maksud untuk menjemput Malakai, telepon saya nggak diangkat-angkat. Lelah dan kangen ingin bertemu anak-anak saya. Saya menerobos masuk dan tidak dibukakan pintu. Benar, saya merusak pintu dan jendela. Benar, saya merusak pintu dan jendela. Karena rasa frustasi saya dan kerinduan saya dan kemarahan saya karena saya tidak dapat bertemu dengan anak saya dan anak saya tidak dikembalikan kepada saya sebagai ibu yang mempunyai hak perwalian. Ya, jadi hari ini kita menerima pelaporan dari seseorang terkait masalah yang kita kenakan dari pasal 167, 406 dengan 335 ya. Jadi memasuki pekarangan, merusak rumah dan penistaan ya. Ya, pelaku sudah janjian dengan si terlapor ya, sudah janjian dengan pelapor untuk mengembalikan hak asuh anak ya pada saat itu minggu malam kejadiannya. Terus kemudian sudah diantarkan namun terlapor tidak ada, kemudian anak dibawa kembali oleh pelapor, namun si terlapor menyusul ke rumah pelapor dan melakukan yang tadi saya sampaikan. Ada beberapa bukti video dan juga ada beberapa saksi yang juga sudah dihadirkan hari ini. Sudah inkrah itu memang hak asuh itu jatuh ke tangan si ibu, yaitu Wanda Hamidah. Namun Wanda dengan segala kerendahan hati mau kemudian membagi itu dengan ayah kandung si anak itu, sehingga dikasih waktu Senin sampai Jumat bersama ibunya, Sabtu Minggu boleh dibawa oleh bapaknya. Senin sampai Jumat ini juga bukan karena apa-apa, tapi karena memang ada kebutuhan sekolah, kegiatan-kegiatan yang positif buat si anak, mengaji juga. Kendati demikian, hal tersebut tidak membuat perjuangan Wanda gentar. Ia tetap maju perjuangkan haknya sebagai wali dari pertumbuhan Malakai berdasarkan keputusan pengadilan. Benarkah Wanda tidak berencana untuk berbalik laporkan mantan suaminya? Dan untuk memeluk Malakai kembali ke pangkuan saya, with all costs, saya akan perjuangkan hak saya sebagai seorang ibu. Untuk masalah proses hukum, saya tidak akan berpanjang lebar di sini. Silahkan tanyakan kepada lawyer saya, Tegar Putuhena. Ke pihak si bapaknya Malakai sudah meminta maaf dan menyanggupi untuk mengganti semua kerugian yang timbul itu. Nah, permintaannya sebenarnya sederhana. Besok Malakai itu harus sekolah offline, jadi tolong diantarkan ke sekolah.
Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.